Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku. Dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang silih berganti dalam hidupku, hatiku kan tetap tenang. Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Kita bersyukur kita kembali dalam doa pagi GBI Bethel. Bapak Ibu Saudara bisa menulis di kolom chat dengan katakan Shalom, bisa saling mengenal satu dengan
dan katakan, waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji, menyembah Dia, Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang menyembah Engkau. Satu kerinduan kami selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyembah Engkau, Kau akan memberikan kekuatan bagi setiap hidup kami. Kau satu-satunya Allah yang kami andalkan. Tidak ada Allah yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Pertolongan-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami terima Tuhan kasih-Mu. Kami terima kemenangan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Berikan sembah yang terbaik, berikan pujian yang terbaik hanya bagi-Mu. Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang agung. Kau Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur, Kaulah pengharapan hidup kami. Yesus, Roh Kudus, mengalirlah Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami Bapa. Kami perlu Engkau. Terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terus lawat setiap kami Bapa, dimanapun kami berada saat ini. Kami rindu menyembah Engkau, memuji Engkau dengan segenap hati kami. Ketika persoalan yang sedang kami hadapi saat ini tidak mengurangi rasa sayang, cinta kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami imani pujian ini Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini, mungkin saat ini ada yang sedang terbaring di rumah sakit, sedang mengalami kesakitan yang luar biasa. Tetaplah panggil Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong kami. Percayalah kesembuhan terjadi di dalam hidup kita semua. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengalami pergumulan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, bahkan ekonomi, pekerjaan, apapun yang sedang kami hadapi saat ini, terkadang kami katakan lelah Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dengan segenap hati datang kepada Tuhan, sujud di altar Tuhan, percaya firman-Nya ya dan amin, janjinya ya dan amin. Dia Tuhan pasti menolong kita. Dia penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik. Kau Tuhan Yesus yang ajaib. Kau Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami berseru Yesus, tolong hidup kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu ya dan amin. Pertolongan-Mu ajaib. Percaya kepada Tuhan, panggil Dia. Dia Tuhan Yesus yang akan mendengar setiap doa-doa kita. Kuasanya masih tetap ada.
Dia Tuhan Yesus yang menjawab lebih dari yang kita harapkan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Imani pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Panggil Dia. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan Yesus yang maha mendengar. Kau Tuhan Yesus yang maha menjawab setiap pergumulan hidup kami. Kami tetap akan menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah senantiasa dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman dengan judul Yesus berkuasa atas alam dan hidup kita. Mari kita baca Yohanes 6 ayat 16 sampai 21 yang berbunyi demikian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelola karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara sekalian, setelah Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, Yesus kemudian menyuruh murid-murid pergi lebih dulu menyeberang Danau Galilea. Dia juga menyuruh orang banyak pulang karena Dia ingin berdoa seorang diri. Itu dicatat di dalam ayat paralelnya Matius 14 ayat 22 dan 23 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Setelah serangkaian pelayanan yang melelahkan, setelah mujizat yang dahsyat yang diingat oleh semua muridnya, bahkan dicatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setelah orang banyak terpesona luar biasa, Yesus menyuruh mereka pulang karena Dia ingin sendirian dengan Bapa Surgawi. Dari sini kita harus melihat bahwa Tuhan sangat menekankan kehidupan doa. Lebih daripada sekedar kesibukan pelayanan yang tampaknya hebat, luar biasa. Ini KKR disertai konsumsi, saudara-saudara. Ya, ternyata Yesus ingin sendirian dengan Bapa. Dia ingin memprioritaskan waktu bagi Tuhan.
Karena di dalam doa dia mendapatkan kekuatan ilahi untuk mengatasi berbagai tantangan. Di dalam doa dia mengerti kehendak Bapa bagi dirinya yang harus dia taati. Dan di dalam doa dia juga mendapatkan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat yang lebih dahsyat lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dipanggil bukan hanya untuk melakukan pelayanan apapun bentuknya, tapi berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Doa adalah pernyataan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kalau kita jarang berdoa, kita merasa diri kita bisa independen, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Akibatnya kita jatuh. Kegagalan kita terutama cuma satu, gagal mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita gagal mengandalkan Dia, kita gagal dalam perkara lain. Mari kita membangun relasi yang manis dengan Tuhan di dalam doa. Termasuk setiap pagi kita mulai dengan pujian penyembahan, dengan doa, dan juga dengan menerima firman Tuhan. Seperti yang saudara lakukan hari ini, dan dorong teman-temanmu yang lain juga untuk melakukannya bersama dengan saudara. Nah saudara, kita melihat Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang, dan murid-muridnya mentaati perintah Yesus untuk menyeberang. Tetapi ternyata walaupun mereka taat kepada perintah Yesus, ada badai yang menyerang mereka begitu hebat. Dari sini kita perlu belajar, kalaupun kita taat kepada perintah Tuhan, tidak selalu jalan kita mulus, rata, enak. Bisa saja ada tantangan, kesulitan, goncangan. Tapi percayalah, Dia pasti menolong kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dan kalau kita mengalami kesulitan, bukan karena Tuhan tinggalkan, bukan karena Tuhan kejam, tapi supaya kita mengalami kuasa dan kemuliaannya. Bukan hanya secara logika, tapi dalam experience pengalaman kita. Kita tahu Tuhan itu dahsyat, luar biasa, hebat. Saya pernah dengar nih cerita ya. Ada seorang petani kaya di Eropa yang kedatangan seorang jenderal dan anak buahnya yang sebetulnya hampir mati dibunuh oleh musuh, tapi untung dia bisa melarikan diri. Oh, petani itu senang, dia mentraktir dengan makanan minuman yang melimpah ruah. Lalu si jenderal bilang, "Teman, terima kasih kamu sudah menjamu saya. Sebelum saya pulang, saya ingin kamu minta satu permohonan kepada saya. Ayo, minta apa saja, saya akan berusaha memenuhinya." Petani temannya bilang, "Enggak, saya enggak minta apa-apa." "Ayo, kamu mesti minta sesuatu. Ayo minta penjagaan kah dari anak buahku atau apa?" Petani bingung, "Apa ya? Gini deh, saya dengarkan kamu hampir dibunuh mati sama musuh, tapi kamu kan bebas. Bisa tolong ceritakan sama saya betapa takutnya waktu engkau hampir mati, tapi betapa leganya waktu engkau bisa bebas." Tiba-tiba si jenderal ini marah begitu luar biasa. Dia bilang, "Itu pengalaman paling buruk dalam hidup saya, dan kamu ingin saya menceritakan itu kepada kamu? Oh, keterlaluan benar kamu. Hei pengawal, tangkap ini petani kurang ajar, ikat di sebatang pohon. Aku akan beri aba-aba sampai 3. Pada hitungan ketiga, tembak dia sampai mati." Waduh, kaget ini petani. Istrinya nangis, anaknya nangis. Dia bilang, "Aduh, sorry deh kalau itu membuat kamu tersinggung. Tadi saya gak mau minta apa-apa, kamu paksa, sekarang saya mau dibunuh." Tapi jenderal itu tetap bilang, "Gak bisa, kamu sudah melukai hati saya." Diikat ini petani, saudara. Algojo sudah siap. Orang ini mulai bilang, 1, petani ketakutan. 2, waduh, sampai terkencing-kencing dia. 2,5, 2/3/4. Ya cukup, lepaskan katanya. Dibuka itu ikatannya. Si petani ini dilepaskan, dan si jenderal kemudian bilang, "Nah sobat, begitulah pengalaman saya, betapa takutnya ketika saya hampir dibunuh, dan betapa bahagianya waktu saya dibebaskan." Marah ini petani, kurang ajar ya. Jenderal si jenderal, tapi ngerjain saya nih sampai terkencing-kencing. Loh, kamu kan minta saya ceritakan betapa takut dan betapa bahagia setelah saya bebas. Lah kalau saya cuma cerita, kamu cuma ngerti di sini. Tapi saya membuat simulasi, engkau berada dalam situasi semacam itu, sehingga kamu mengalami betapa bahagianya waktu aku dibebaskan. Itulah yang Tuhan kadang lakukan dalam hidup kita.
Kalau kita mendengar Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Dia sanggup menolong. Oh, cuma ngerti di sini, di akal budi. Tapi ketika kita ngalami angin, badai, tofan, lalu Yesus menolong kita, kita baru bilang Tuhan itu dahsyat. Nah, jadi ketika badai itu mengamuk, Yesus berjalan di atas air. Ini jelas mujizat. Karena nggak ada orang yang bisa jalan di atas air selain Yesus. Nah, ada yang nggak percaya mujizat bikin tafsiran gini. Sebetulnya Yesus itu jalan di pinggir pantai. Tapi karena murid-murid begitu terpesona, maka seakan-akan dia melihat Yesus berjalan di atas air. Jelas ini tidak mungkin, saudara-saudara. Karena Yesus jelas-jelasan dikatakan berjalan di atas air. Dan kemudian dia juga bisa meneduhkan gelombang. Dari sini kita tahu bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta. Dan dia juga berkuasa atas hidup saudara. Karenanya waktu dengar firman, percaya. Jangan dikotak-katik itu firman lalu dibuat jadi negatif. Karena engkau tidak percaya. Ada 2 orang keluar dari gereja habis kebaktian. Yang satu bilang, wah dahsyat ya, Tuhan bisa jalan di atas air. Dia berkuasa atas hidup kita. Temennya bilang, enggak, saya juga dengar tadi khotbah. Yesus jalan di atas air itu kenapa coba? Yo karena dia berkuasa, kata temannya. Enggak, Yesus jalan di atas air karena dia tidak bisa berenang. Kalau dia bisa berenang, dia nggak akan jalan di atas air. Loh saudara sekalian, mujizat ditinjau dari sudut pandang negatif. Tapi mari kita percaya bahwa Yesus itu berkuasa atas segala-galanya. Dan ketika Yesus masuk ke perahu hidup mereka, seketika itu juga mereka sampai pada tujuan, ke Kapernaum. Jadi dari sini kita lihat, ketika kita izinkan Yesus masuk dalam hidup kita, Dia akan membawa kita ke tujuan. Semula mereka mendayung dengan susah payah mau mencapai tujuan. Waduh, sulit. Karena badai datang mengamuk. Tetapi ketika Yesus masuk, Dia hentikan badai. Sehingga mereka bisa dengan cepat sampai pada tujuan. Artinya, kalau keizinkan Tuhan berkarya dalam hidup saudara, Tuhan akan buka jalan. Sehingga saudara sampai pada tujuan yang engkau akan raih. Maukah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat? Yesus berkuasa atas hidup saya. Boleh saudara ketik bersama? Boleh saudara ucapkan bersama? Yesus berkuasa atas hidup saya. Mari ucapkan bersama. 2, 3. Yesus berkuasa atas hidup saya. Kiranya kemuliaan Tuhan selalu mengalir dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau bisa berjalan di atas air, meneduhkan gelombang, karena Yesus berkuasa dan biarlah kuasa Yesus juga kami alami dalam kehidupan. Kalau ada gelombang masalah dalam hidup kami berdoa dalam nama Yesus. Diam, tenanglah. Dan biarlah ketika kami izinkan Yesus masuk dalam perahu hidup kami, Engkau akan membawa kami sampai pada tujuan. Saudara, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.